Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang kaya akan jejak peninggalan kesejarahan. Oleh karena itu, Kabupaten Tegal sebagai kawasan yang tidak dapat dilepaskan dari adanya keterkaitan dari sejarah hingga membentuk kawasan seperti yang ada sekarang ini. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu bendungan di Kabupaten Tegal, dan bendungan ini memiliki nama Bendungan Danawari. Dan konon ceritanya bendungan ini oleh masyarakat Kabupaten Tegal dipercaya adalah buatan dari Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu sendiri itu adalah bupati pertama di Kabupaten Tegal. Nah, kira-kira masih adakah peninggalan dari Ki Gede Sebayu terkait dengan perkembangan Kota Tegal dan juga Kabupaten Tegal hingga saat ini? Ikuti perjalanan saya di negeri Indonesia. Keberhasilan bidang pertanian di Kabupaten Tegal tak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah dan akar kesejarahan tlatah Kabupaten Tegal yang mengembangkan kapasitasnya selaku wilayah yang agraris. Tradisi keagrarisan dimulai dari ketokohan dari Ki Gede Sebayu, seorang juru demu yang merupakan trah kerajaan Pajang. Salah satu karya terbesar dari beberapa karya Ki Gede Sebayu dan para pengikutnya adalah keberhasilan membangun beberapa bendungan. Salah satu di antaranya berada di aliran Kaligung di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang. Bendungan ini dibangun atas keprihatinan atas penderitaan masyarakat sekitar yang kesulitan mendapatkan air untuk mengolah usaha taninya. Konon sejarah pemberian nama Desa Danawari juga berasal dari pembangunan bendungan, karena Danawari artinya adalah memberi air. Bendungan Kaligung menurut sejarah selesai dibangun sekitar tahun 1596. Kemudian pembangunan dilanjutkan untuk menyempurnakan kembali hingga berakhir tahun 1601. Hingga kini keberadaan dari Bendungan Kaligung sangat membantu para petani di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan air bagi belasan ribu hektar areal persawahan. Bahkan pada saat musim kemarau pun, bendungan ini masih tetap mampu memenuhi kebutuhan para petani yang mengolah lahan taninya. Bila kita cermati pada bagian dinding bendungan, masih tampak jelas kondisinya yang sudah mulai termakan usia. Pada beberapa sisi bendungan juga sudah tampak terkikis oleh derasnya air Kaligung. Namun, keberadaan bendungan yang lebarnya sama dengan lebar Sungai Kaligung yang diperkirakan mencapai sekitar 80 meter. Bila kita memperhatikan kondisi Sungai Kaligung saat ini, maka terlihat secara jelas bahwa sungai dipenuhi oleh bebatuan mulai yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Bebatuan tersebutlah yang disingkirkan Ki Gede Sebayu dan pengikutnya untuk membangun bendungan yang membelah Sungai Kaligung. Sebagai tokoh yang melegenda di Kabupaten Tegal, Ki Gede Sebayu memiliki keturunan yang memiliki karisma sebagai ulama dan umaroh atau sebagai tokoh agama dan pemimpin. Beberapa pemimpin kabupaten seperti Brebes, Pemalang, dan Tegal sendiri merupakan keluarga atau keturunan Ki Gede Sebayu. Saat ini saya sedang berada atau bersama dengan salah satu generasi dari Ki Gede Sebayu, dan ini merupakan generasi ke-8, dan kita akan bertanya-tanya kepada beliau terkait dengan sepak terjang Ki Gede Sebayu di Kabupaten Tegal sehingga beliau dijuluki sebagai pendiri Kabupaten Tegal. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Bambang. Langsung kita sapa, yuk kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, bisa diceritakan nggak sih Pak, sebenarnya Ki Gede Sebayu itu sampai disebut sebagai pendiri Kabupaten Tegal itu seperti apa sih sebetulnya? Sebetulnya ini cerita dari
para sepuh dari turun-temurun menurut dari keluarga-keluarga kami. Ki Gede Sebayu itu masuk di Kabupaten Tegal itu sekitar abad ke-15 dan abad ke-16. Di sana itu beliau adalah salah seorang punggawa keraton atau salah seorang senopati dari Kerajaan Pajang pada waktu itu. Dan beliau ikut bertempur ketika Pajang itu melawan salah seorang dari Aryo Jipang. Ki Gede Sebayu sendiri merupakan salah seorang punggawa yang konon waktu itu sengaja dari Mataram atas izin Panembahan Senopati yang waktu itu Pajang sudah bedah hingga sudah berdiri Kerajaan Mataram. Hingga Ki Gede Sebayu itu beliau atas izin Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram untuk menuju ke pesisir utara paling barat. Ki Gede Sebayu di sini beliau dengan membawa beberapa penduduk atau rakyat dari Mataram yang mereka memang sudah orang-orang yang sudah dipilih, artinya punya keahlian masing-masing. Ki Gede Sebayu adalah seorang yang luar biasa, visioner sekali, punya pandangan ke depan. Hingga pada waktu Ki Gede Sebayu sampai di Tlatah Tegal, waktu itu namanya masih Tegalan, belum ada nama, masih Awang-Owong. Ini adalah daerah yang luas sekali, hamparan. Ki Gede Sebayu di sana, beliau menempatkan rakyatnya atau pengikutnya menurut keahliannya masing-masing. Setelah sudah bertahun-tahun beliau tinggal di daerah Kalisoka yang Mete Dukuh Karamong itu, beliau mulai berpikir, ini daerah luas sekali, hamparannya luas sekali, tetapi rakyatnya tidak bisa untuk bercocok tanam. Bagaimanakah supaya rakyat itu bisa lebih makmur dengan bercocok tanam? Maka berpikirlah Ki Gede Sebayu itu untuk membuat satu pengairan. Sedangkan ada air, ada sungai, tapi bagaimana? Sungai itu di mana kita bisa membendung? Nah, kalau ceritanya Ki Gede Sebayu menyusuri Sungai Gung itu sampai ke selatan ke daerah Gunung Selapi. Di sana bertemulah ada satu daerah yang boleh dikatakan bisa dibangun sebuah bendungan. Nah, dengan para pengikutnya, maka konon Ki Gede Sebayu membendung Kaligung tersebut, yaitu di daerah ya sekarang namanya daerah Danawari. Apa yang sampai sekarang masih dari ajaran atau mungkin titipan dari Ki Gede Sebayu yang masih mungkin orang Tegal sampai saat ini masih dipercaya atau mungkin dilakukan sampai sekarang? Ada nggak? Saya kira orang Tegal itu merupakan orang yang dinamis ya. Jadi memang masih mempercayai bahwa Ki Gede Sebayu mereka adalah orang yang bisa untuk mengembangkan daerah Kabupaten Tegal ini adalah tidak lain adalah Ki Gede Sebayu. Meskipun pada waktu menentukan Ki Gede Sebayu dianggap sebagai orang pendiri Kabupaten Tegal, itu juga memerlukan satu kajian yang sangat luar biasa sekali. Satu-satunya orang yang bisa dinyatakan sebagai pendiri Kabupaten Tegal, pemerintahan ada di Tegal ini sendiri adalah Ki Gede Sebayu. Karena beliau itu yang diangkat berdasarkan perintah dari Raja Mataram, diangkat sebagai juru tumung di sini setelah keberhasilannya beliau untuk membangun bendungan air. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu peninggalan dari Pangeran Purbaya, yakni tepatnya di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan ini berupa masjid, dan kita nanti akan masuk ke sana melihat seperti apa peninggalan dari Pangeran Purbaya ini, dan apa saja yang masih ada di dalamnya, yang masih asli, dan ataukah mungkin ada sesuatu yang sudah mungkin hilang, atau sudah dicuri, atau seperti apa. Nah, dan usia dari masjid ini sendiri pun sudah berusia ratusan tahun. Nah, ikuti perjalanan saya di negeri Indonesia. Yuk! Masjid
Masjid tersebut beberapa waktu kemudian dibangun kembali, diantaranya dengan mendirikan 4 tiang soko utama sebagaimana Masjid Agung Demak. Untuk mendapatkan beberapa tiang yang akan dijadikan sebagai soko utama masjid ternyata sangat sulit. Pada akhirnya Ki Gede Sebayu menggelar sayembara. Siapa yang mampu menebang pohon jati untuk dijadikan sebagai tiang soko utama, yang bersangkutan akan dijadikan sebagai menantu bagi putrinya yang bernama Raden Ayu Siti Giyanti Sabalaksan. Dari beberapa orang yang mengikuti sayembara, hanya satu yang mampu melakukannya, yaitu Panembahan atau Pangeran Purbaya. Pak Hasan, bisa diceritakan nggak sih Pak sebetulnya awal berdirinya masjid ini terkait dengan Pangeran Purbaya mungkin? Ya, masjid ini insya Allah umurnya mendekati mungkin 700 tahun, 700 kurang lebih. Karena di sumur itu ada huruf wawu. Terkait dengan berdirinya masjid ini, kenapa Pangeran Purbaya harus mendirikan masjid di sini? Ya, sebetulnya tanah ini dulu juga punya siapa seperti itu Pak? Tanah ini punya nenek moyang saya yang bernama Mbah Kalisoka. Mbah Kalisoka sendiri makamnya di Bakang Ngimamang. Tanahnya kan ya luas. Dari jalan raya itu ke arah utara diwakafkan kepada Eyang Purbaya buat makom, keluarga dan umum, dan untuk bangun masjid. Oke. Sebetulnya apa sih keunikan masjid ini jika dibanding dengan masjid-masjid yang lain sebetulnya? Keunikannya satu, kayu jati besar sekali, kok bisa nyampe ke sini? Satu. Yang kedua, masjid ini dibangun dengan ya atas izin Allah ya. Waktu membangun itu dipagar, jadi orang nggak bisa ngeliat. Apa saja yang masih asli dalam masjid ini dan apakah ada juga yang sudah hilang? Yang masih asli semuanya asli, cuma kulitnya diganti keramik. Bentuknya asli, semuanya asli. Terus dibabat kanan kiri, dibacamin sayap untuk menahan penampung jemaah. Tapi tidak membuang aslinya. Bila kita perhatikan struktur bangunan masjid ini, belasan pilar yang berdiameter sekitar setengah meter masih terlihat kokoh dan terlihat masih belum tergradasi menurut perkembangan zaman. Dinding bangunan yang menggunakan batu bata wali yang ukurannya ternyata lebih besar bila kita membandingkannya dengan batu bata merah yang sering digunakan membangun bangunan saat ini. Beberapa daun pintu yang berada di depan dan samping masjid juga terbuat dari kayu jati dan saat ini masih terlihat utuh. Kursi yang sering dijadikan sebagai tempat menyampaikan khutbah atau mimbar juga masih bisa dijumpai di sini. Namun beberapa bagian dari kursi ini sudah mulai rusak termakan rayap, hanya saja bentuk aslinya masih belum hilang. Sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki sumur tua untuk mengambil air wudhu. Masjid peninggalan Ki Gede Sebayu ini kini sering dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah termasuk dari luar provinsi Jawa Tengah. Makam Pangeran Purbaya serta beberapa bupati dari Brebes, Tegal, dan Kabupaten Pemalang juga berada di desa Kalisoka ini, atau berada beberapa meter di mana masjid ini berdiri. Ki Gede Sebayu bersemayam di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, atau tepatnya beberapa ratus meter dari Bendungan Kaligung. Sebagai bupati yang pertama dari Kabupaten Tegal maupun pendiri Cikal Bakal Kota Tegal, makam Ki Gede Sebayu setiap tahun dijadikan tujuan peziarah peringatan hari jadi kedua daerah tersebut.
Makam Ki Gede Sebayu kini sering dikunjungi para peziarah dari berbagai wilayah di luar Kabupaten Tegal. Bahkan dalam setiap peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tegal dan Kota Tegal menjadi tujuan ziarah para pemimpin kabupaten dan kota tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad? Iya betul, ini dari mana? Bisa kita berbincang sebentar. Pak, ini makamnya Ki Gede Sebayu ya? Iya betul. Nah, nanti saya bisa mencari informasi terkait dengan makam ini Pak. Iya ya. Ini terdapat di Desa Danaware. Iya. Saya kalau dengar Danaware itu dulunya itu adalah bendungan yang dibikin oleh beliau. Iya. Itu bisa mengairi tanah-tanah yang masih keringan. Iya. Alhamdulillah. Pak, bisa nggak dijelaskan sebetulnya Ki Gede Sebayu ini seperti apa sih di mata mungkin para petinggi pejabat di Kabupaten Tegal ini sendiri seperti apa? Iya. Ya, alhamdulillah dengan kedatangannya beliau ke daerah Tegal, ini memang dulunya belum ada agama lah di sini, agama Islam tentunya ya, belum ada. Alhamdulillah setelah Mbah Gede Sebayu datang ke sini, ya itulah dikatakan min aina ila aina summa ila aina, gitu bahasa Arabnya. Datang Mbah dari arah timur ke sini, kemudian di sini adalah berkiprah dan mengajak-ajak orang yang belum tahu dengan tentang ajaran Islam. Memang Mbah seseorang yang adil, bijaksana dan pengertian. Nah seperti halnya setelah diangkat jadi bupati, sedangkan tanah kan masih kering, belum ada airnya. Itulah minta sama Allah apa yang harus kita lakukan. Sedangkan masyarakat kita sudah banyak, masih mempunyai kelaparan dan kurang makmur. Alhamdulillah mendapat petunjuk, kamu harus membuat suatu hal bendungan yang ada di sana. Kini sepak terjang Ki Gede Sebayu hanya bisa dikenang melalui sejarah. Namun karyanya tetap legenda termasuk bagi pemimpin kabupaten atau kota Tegal. Karena kekayaan sejarah sebuah kota atau wilayah dapat terlihat dari adanya sejumlah jejak peninggalan yang disebut culture heritage dan living culture yang masih tersisa dan hidup di kawasan tersebut. Keduanya merupakan salah satu bukti warisan yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan peradaban umat manusia saat itu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusat Kabupaten Tegal dan saat ini juga saya sedang bersama dengan salah satu petinggi Kabupaten Tegal, yakni Ki Entus Susmono. Beliau juga budayawan. Nah, kita akan bertanya-tanya kepada beliau terkait dengan Ki Gede Sebayu yang dipercaya masyarakat Tegal sebagai pendiri Tegal. Kita semua berbicara dengan beliau. Baik, bisa diceritakan nggak sebetulnya terkait dengan Ki Gede Sebayu? Nilai-nilai apa sih yang perlu mungkin ditiru atau mungkin yang perlu dipelihara oleh masyarakat Tegal, apalagi di sini sebagai juga sekarang bupati Kabupaten Tegal. Ya. Kita mau dari mana ya, bupati sebagai leader. Ya. Kalau bupati itu sebagai leader, bahwa konsep dari sinergi Gede Sebayu itu sebenarnya bukan memimpin dia, bukan kayak raja, bukan kayak Ki Gede Sebayu itu merubah mindset dari pamreh kemudian menjadi pamomong, karena dia adalah bergelar juru temung. Juru temung itu adalah juru temang. Kalau di sini adalah tukang mengalirkan air itu. Maka tempatnya Ki Gede Sebayu itu adalah di Danaware. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah tinggalannya itu adalah tinggalan semangat dari Ki Gede Sebayu itu sendiri. Dari dia sendirian, dengan istrinya, ada beberapa kelompok, nyatanya bisa membangun irigasi yang sangat baik di Kabupaten Tegal ini. Di Tegal ini sendiri. Jadi kalau menurut saya yang tinggalan dari Ki Gede Sebayu itu adalah semangatnya. Semangatnya berarti perlu ditiru sampai saya adalah semangatnya. Ya, atas kerjanya Ki Gede Sebayu itu. Padahal pada waktu itu tahun 5
1586 itu belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang ini. Jalannya beberapa tahun, 1586 sampai dengan sekarang 2014 itu. Apa pesan Ki sendiri untuk para masyarakat Tegal terkait dengan Ki Sebayu? Ya, terima kasih. Ki Sebayu itu semangatnya tidak pernah putus asa, dan dia selalu semangat. Kemudian yang paling penting adalah Ki Sebayu itu kan juga tokoh agama dia. Menerapkan ilmu agamanya itu sejalan dengan ilmu keduniaannya. Bercocok tanam itu kan berarti mengolah tanah seperti dalam surat 26 itu ada. Terus kemudian tumbuhnya padi yang satu uli, satu biji menjadi banyak itu adalah karena barokah dari Tuhan. Maka dari itu Ki Sebayu di samping dia giat berikhtiar, juga dia fardu ilallah wa rasul. Kemudian dia menyerahkan semuanya adalah kepada Allah. Dan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau tidak orang itu ingin merubah nasibnya sendiri. Oke, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan Ki Sebayu. Dan pemirsa itu tadi adalah penjelasan dari Kintos terkait dengan Ki Sebayu. Jadi diharapkan bahwa masyarakat Tegal pun harus meniru semangat dari Ki Sebayu. Ya. Oke, baik, kalau begitu terima kasih pemirsa. Kami jangan kemana-mana karena Anda tetap di negeri Indonesia.